Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan fenomena transient. Apa itu fenomena transient? Adalah suatu gejala perubahan variabel yang isinya tegangan, arus, dan lain-lain. Hal ini terjadi selama masa transisi dari keadaan operasi lunak atau steady state menjadi keadaan yang lain. Yang kedua, gejala peralihan atau sisi transient terdiri dari dua jenis, yaitu transient impulse dan transient osilasi. Transient impulse adalah gejala transient yang mempunyai satu arah polaritas, yaitu polaritas positif atau negatif. Untuk sumber utamanya adalah tegangan tinggi impuls atau surja. Surja ini dibagi dua, yaitu petir sama gebung. Karakteristik transient impulse ditentukan oleh kenaikan atau puncak dan penurunan ekor serta waktu yang diperlukan. Contoh 1,2 kali mikrosecond selama tegangan 1200 kV. Ini adalah suatu grafik dari transient impulse yang mana current-nya ini sampai negatif hampir 20 kA dan waktunya pun di sini mencapai 120 microsiemens. Oke, ini adalah suatu gambaran yang mana transient impulse nanodetik kenaikan atau puncaknya itu mencapai 5 nanosecond selama kurang lebih dari 50 nanosecond. Sama untuk yang impuls mikrodetik, 1 mikrodetik durasinya 50 nanosecond sampai 1 milisecond. Untuk transient impuls milidetik kenaikan puncak 0,1 mikrosiemens, durasinya lebih dari 1 milisiemens. Oke, transient osilasi. Transient osilasi adalah suatu gejala transient yang mempunyai dua arah polaritas, yaitu polaritas positif dan negatif. Sumber utamanya apa? Pensaklaran kapasitor daya. Di sini transient osilasi dibagi atau diklarifikasikan menjadi 3 berdasarkan frekuensinya ya. Yang pertama frekuensi daya rendah, yang kedua frekuensi sedang, yang ketiga adalah frekuensi tinggi. Ini adalah suatu gambaran transient osilasi yang mana transiennya ini terlalu besar waktu awal dan dia akan mengecil sampai keadaan steady state ya. Ini terjadi saat arus switching kapasitor daya. Ini untuk sebuah rumusnya. Oke, untuk transient osilasi ini bisa dilihat ada beberapa fenomena transient di sini di waktu 20 kurang lebih di waktu 20 mikrosiemens. Hanya terjadi sebentar, tidak sampai dengan waktu 40 mikrosiemens. Dan untuk tegangannya pun di sini hampir 1,7 volt PU. Ini juga sama transient osilasi frekuensi rendah. Transiennya untuk kecil karena frekuensinya dia rendah dengan resonansi raku beban 0. Oke, yang ini adalah suatu lightning stroke. Tegangan lebih petir merupakan tegangan impuls. Kita bisa lihat titik puncaknya ini di 1 PU, itu satuan tegangan, dan ketika sudah mencapai titik puncaknya dia akan turun. Untuk standar impuls petir untuk di standar IEC yaitu TF dikalikan TI sama dengan 1,2 kali 50 mikrosiemens. Dan ini untuk strukturnya di mana lightning stroke itu akan menyambar di bagian sisi tegangan primer, dan sini ada arrestor, dan itu akan nanti di sisi bagian grounding. Dan ini untuk di sisi bagian secondary trafo, dan untuk sisi tinggi bagian building, dan nanti akan ditanahkan. Untuk lightning stroke ini, sambaran langsung pada fase dapat menimbulkan flash over pada saluran dekat. Titik sambaran petir kadar ini akan menimbulkan
Yang pertama tegangan impuls transient, yang kedua adalah kegagalan atau fault yang mengakibatkan tegangan SAG atau voltage interruption. Jadi sambaran petir itu ada dua, sambaran langsung dan tidak langsung. Prinsip proteksi tegangan lebih yaitu bertujuan membatasi tegangan pada sistem isolasi, yang kedua mengalihkan arus hujan dari beban, yang ketiga memblok arus hujan memasuki beban, yang keempat menyatukan referensi grounding pada semua peralatan, yang kelima menurunkan atau mencegah arus surja mengalir di antara grounding, yang terakhir menggunakan low pass filter. Proteksi tegangan lebih pada sisi beban yaitu menggunakan shielding atau perisaian pada saluran transmisi dan gardu induk. Yang kedua adalah pemasangan arrestor pada saluran line arrestor LED. Yang ketiga dengan kabel protection. Arrestor ini bertujuan untuk membatasi tegangan yang muncul di antara dua buah titik dalam rangkaian. Yang pertama, arus arrestor dipasang di sisi sumber yang hendak masuk ke perangkat listrik. Yang kedua, transient voltage surge suppressor yaitu TVSS yang dipasang sedekat mungkin dengan sisi insulation yang hendak diproteksi. Ini adalah suatu struktur pemasangannya yang mana arrestor ini dipasang setelah CB, maka titik sambaran ini akan terhubung ke arrestor, tidak masuk ke beban. Ini untuk di 3 fase. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.